Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai jarak antara titik dan bidang. Ini materi selanjutnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, adapun pembahasan hari ini kita lihat di sini ada titik A, kemudian ada bidang alfa. Nah, karena materinya hari ini tentang jarak antara titik dengan bidang, maka sebelum itu kita lihat terlebih dahulu bagaimana konsep awalnya gitu ya. Nah, di sini ada titik A, kemudian ada bidang alfa. Bagaimana nanti kita mencari jarak antara titik A ini terhadap bidang alfa. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Nah, di sini ada titik A, kemudian kita proyeksikan terhadap bidang alfa, yaitu menghasilkan titik B, sehingga di sini ada garis AB. Nah, maka garis AB itu merupakan jarak antara titik A terhadap bidang alfa. Kenapa? Karena garis AB ini merupakan garis terdekat terhadap bidang alfa. Kalau kita tarik garis ke sini ataupun ke sini ya, nanti itu panjangnya akan lebih panjang dibandingkan dari titik A terhadap B ini. Sehingga ini juga lihat garisnya juga tegak lurus ya terhadap AB terhadap bidang ini bidang alfa ya. Jadi supaya memudahkannya lihat garisnya yang paling dekat atau paling pendek, kemudian lihat dia tegak lurus ya. Kalau dia tegak lurus maka itu merupakan salah satu ciri jarak antara titik terhadap bidang. Nah, kemudian di sini kita lihat contohnya. Di sini ada kubus ABCDEFGH ya, dengan panjang rusuknya itu adalah 4 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan jarak dari titik A ke bidang CDHG. Kemudian yang kedua itu tentukan titik B ke bidang ACGE. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dua soal ini? Kita lihat pada pembahasannya ya. Nah, di sini ada nomor 1 tadi ya, kita bahas terlebih dahulu nomor satunya. Kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya, yaitu kubus ABCDEFGH, supaya itu memudahkan kalian dalam menggambar dan menginterpretasikannya terhadap nanti jawaban kalian gitu ya. Sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya itu tadi 4 cm. Kemudian pertanyaannya itu kan tadi tentukan jarak antara titik A terhadap bidang CDHG. Di sini ada ya, di sini ada titik A terhadap bidang CDHG. Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Di sini titik, di sini ada bidang. Nah, jadi langkah pertama kalian itu proyeksikan terlebih dahulu titik A ke bidang CDHG. Nah, proyeksikan ya dari titik A ke bidang CDHG ini. Nah, kalau sudah dapat proyeksinya atau titik proyeksinya, nah di sini kan titik A di sini, sementara bidang di sini ya, bidang CDHG. Yang terdekatnya mana? Atau kita proyeksikannya itu mana? Pencerminan dari A ini atau hasil proyeksinya, yaitu titik D. Nah, kalau sudah ketemu titik D, maka kita lihat garisnya itu atau panjangnya itu dari mana ke mana. Ternyata dari titik A ke titik D itu adalah panjang garis AD. Ya, karena garis AD ini merupakan rusuk dari kubus ABCDEFGH. Nah, sementara tadi itu kubus ABCDEFGH memiliki rusuknya itu 4 cm tiap rusuknya, baik AB, BC, CG, GF, dan seterusnya. Pokoknya setiap rusuknya itu panjangnya 4 cm. Nah, maka panjang AD pun dapat dikatakan bahwa hasilnya adalah 4 cm. Nah, maka
jarak antara titik A dengan bidang CDHG adalah 4 cm. Jadi untuk nomor 1 itu hanya mengidentifikasi mana yang merupakan jaraknya ya dari titik A ke bidang CDHG. Dan hanya dengan melihat rusuknya, nilai rusuknya saja. Nah, bagaimana? Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Pembahasannya kita gambarkan terlebih dahulu gambar kubusnya, yaitu kubus ABCDEFGH. Kenapa kita menggambar? Karena hal itu supaya memudahkan visual kita untuk melihat secara realnya gitu digambar posisi titiknya di mana, posisi bidangnya juga di mana. Itu ya. Nah, di sini tadi pertanyaannya itu titik B terhadap bidang ACGE. Nah, bidang ACGE-nya nanti kalian gambarkan saja supaya itu memudahkan. Nah, seperti di sini ya. Nah, Ibu gambarkan seperti ini. ACGE. Jadi, nanti ketika sudah tergambar seperti ini, kalian minimal ada gambaran gitu ya. Nah, kita tinggal lihat saja di sini ada titik B, kemudian ada bidang ACGE. Nah, kita langkah awal pertama itu dari titik B kita proyeksikan titik B itu terhadap bidang. Nah, kira-kira jarak terdekat titik B ke bidang itu yang mana hasil proyeksinya? Nah, kalau misalkan kita proyeksikan dari titik B ke titik C yang menghasilkan titik C di sini, maka ini akan jauh gitu ya. Atau misalkan kita juga ke titik A, ini juga sama. Nah, jadi kalau supaya tidak bingung, kalian tarik saja garis lurus dari titik B ke bidangnya. Bidangnya kan di sini ya, terdekatnya itu berarti dari titik B ke titik P ya. Jadi tinggal pokoknya cari jarak terdekat atau garis terpendek dari titik yang ditanyakan terhadap bidang yang ditanyakan. Seperti itu saja ya. Nah, kalau sudah kita tahu di mana titiknya ya, titik proyeksinya, kemudian ada garis terdekatnya, kita tinggal lihat berarti jarak yang diwakilkan itu dari titik B terhadap bidang ACG adalah panjang garis BP. Nah, ini ya, panjang garis BP. Jaraknya itu diwakilkan oleh panjang garis BP. Nah, karena panjang BP itu, BP ini ya, setengahnya dari panjang BD, ya, ini kan setengahnya nih, membagi 2 kan. Nah, BD itu merupakan diagonal sisi. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat dengan konsep diagonal sisi, panjangnya itu berapa? Nah, tinggal kita masukkan saja BP sama dengan, karena dia BP ini adalah setengahnya dari panjang BD, maka sama dengan setengah kali BD. Kalau sudah tahu panjang BD berdasarkan diagonal sisi panjangnya, yaitu tinggal ditambahkan atau dikali ya, panjang rusuk kali akar 2, ya udah 4 akar 2. Tapi kalau sekiranya suatu saat kalian tidak menemukan panjang diagonalnya ternyata bukan diagonal sisi, maka panjang BD ini bisa kalian cari menggunakan Pitagoras. Nah, di sini tinggal BD sama dengan, karena BD ini dari segitiga ABD, Ibu ngambilnya ya. Kalian tinggal lihat BD ini ternyata adalah sisi miring, di mana siku-sikunya terletak di titik A ini ya, sikunya. Maka tinggal dicari saja BD sama dengan akar dari AB dikuadratkan plus AD dikuadratkan. Sudah, kalau sudah seperti itu tinggal dimasukkan. BD sama dengan akar dari panjang AB-nya itu adalah 4 cm karena merupakan rusuk ya. Jadi 4 dikuadratkan plus AD. Panjang AD juga sama yang merupakan rusuk dari kubus ini, yaitu 4 cm juga, maka plus 4 dikuadratkan. Maka BD sama dengan akar dari 4 dikuadratkan itu 16, karena 4 dikali 4 16 ya. Plus 4 kuadrat juga masih 16. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal dijumlahkan. BD sama dengan akar dari 16 ditambah 16 adalah 32. Nah, kemudian BD sama dengan, nah kira-kira akar berapa yang
ketika dikalikan menghasilkan 32 dan bisa dikeluarkan akarnya. Nah, kebetulan di sini adalah 16 kali 2. Akar 16 kan 4. Nah, maka sudah tidak akar lagi ya. Karena akar 2 itu tidak ada yang pas gitu ya. Maka sudah tinggal dituliskan lagi saja akar 2. Jadi hasil panjang BD itu adalah 4 akar 2. Ini kalau mau menggunakan perhitungan aturan Pitagoras. Tapi kalau sekiranya kalian masih ingat dengan konsep diagonal sisi dan merasa yakin itu merupakan hasilnya 4 akar 2, ya sudah, kalian tinggal masukkan saja setengah dikali 4 akar 2. Sudah, tinggal panjang BP sama dengan 1 dikali 4 adalah 4, dibagi 2 itu 2, kali akar 2, jadi 2 akar 2. Inilah hasilnya. Berarti jarak antara titik B terhadap bidang ACG adalah 2 akar 2 cm gitu ya. Ini untuk bahasan yang kedua. Jadi semoga dengan 2 contoh soal ini kalian bisa lebih memahaminya, kalian bisa mengerti walaupun contohnya hanya 2. Semoga dengan adanya pembelajaran tentang jarak antara titik terhadap bidang, kalian lebih memahami lagi mengenai dimensi 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.